Kebetulan di studio sudah hadir nih, rekan narasumber kita nih, yang ya ini cukup beken lah. Kita perkenalkan Bapak Amit Maulidi. Selamat pagi Pak Amit Maulidi. Selamat pagi, Amit. Nah, ini kita akan membahas tentang dinamika Pilpres dan ya perkembangan politik terkait dengan Prabowo dan Sebelum Gibran. itu kita kenalkan dulu Pak Hamid. Nah, ini ini. dosen FH Universitas Hasanuddin Nah, yang kebetulan kolumnis Kompas.com yang beberapa artikelnya viral, booming dan viral. banyak dibaca ya. Pagi ini tuh tadi kita baca tentang perbandingan Terus melejit. Susi Susanti dan Gibran. Yuk. Saya pemain badminton. Oh, pantesan analoginya pakai itu ya. Kenapa Pak? Ya. Kenapa jadi pengagumnya Susi Susanti? Pertama prestasi dong. Oke. Dia orang Indonesia pertama yang mendapatkan medali emas di Olimpiade yang menjadi impian tiap insan Indonesia bertahun-tahun. Dia orang pertama loh. Usia 21 tahun. Ya. Dan sebelum itu dia sudah juara All England 2 kali, juara dunia 3 kali. Dan dia tutup dengan prestasi yang klimaks, juara Olimpiade kan? Saya terinspirasi melihat fenomena politik yang ada sekarang, ya kan? Di mana orang bertengkar, Mas Gibran usianya 20 tahun, 36 tahun, tidak boleh wapres dan sebagainya. Ya kan? Perspektif saya bukan soal umur, bukan soal bilangan matematik, soal lain. Karena kalau soal umur kita pakai untuk mengukur prestasi seseorang, kita bandingkan dulu Susi Susanti 21 tahun. Kan kagum Anda kan? Keluar air mata Anda. Ya, mengagumi kan? Ya. Tapi ketika Messi tahun lalu dia membawa Argentina juara dunia, usianya kan sudah 35 tahun. Sudah tua kan? Ya. Tapi kan Anda tetap kagum kan? Berarti bukan soal usia. Tambahan ketika Italia juara dunia tahun 82, kaptennya itu adalah Dinosaur. Usianya 41 tahun. Poin dari benang ini, benang merah ini adalah kita mengagumi, kita mendukung seseorang bukan karena usianya, tetapi apa yang telah dilakukannya. Nah, itu dasar berpikir saya di situ dalam memotret pencalonan Mas Gibran. Jadi bukan karena dia berusia muda, bukan bilangan ini yang kita bicarakan ini. Capital investment, social investment, investasi sosial apa yang dipunyai? Seperti kalau kita bandingkan Susi Susanti kan? Susi Susanti social investmentnya apa? Mulai jam 6, jam 5.30 sudah lari 10 km tiap hari. Angkat beban, mukul bola ratusan. Ya kan? Setiap hari dia 3 kali sehari kan latihan. Dan dia mulai masuk pelatnas usia 15 tahun. Berarti sekian tahun kerjanya itu kan. Dia kubur mimpi-mimpi remajanya yang ceria. Dia kubur untuk menggenjot dirinya menjadi juara. Dia kubur masa mudanya. Itu semua karena latihan kan. Nah, maka tidak fair kalau saya ya tiba-tiba mengagumi seseorang yang tidak memiliki social investment. Kan? Investasi sosial apa? Tidak ada harga yang dibayar. Nah, apakah hanya sampai di situ persoalannya? Tidak. Ada persoalan lain. Kalau Anda tidak memiliki investasi sosial, tiba-tiba Anda mau tiba di piramida tertinggi, Anda menutup peluang orang lain kan? Yang berkeringat. Di situ masalah moralnya sebenarnya. Ya, you close the door, you close the opportunity of others. Biar ada bahasa Inggris sedikit ya, supaya kan, biar keren lah. Kan kita ini mau juga dibilang generasi Z ini, ya kan? Nah, Anda menutup peluang orang lain. Sebab kalau Anda tidak menggunakan privilege, berarti Anda menyamakan posisi Anda dengan yang lain kan? Berkompetisi. Ya. Makanya yang saya tulis soal olahraga itu membandingkan di olahraga itu fair play.
gitu. Ada semangat chivalry, kesatria. Kenapa? Coba ya, lapangannya sama ukurannya, gitu. Aturan main sama, gitu. Dan lain-lain dan sebagainya. Wasitnya sama. Ya, wasit sama. Susi Susanti tidak pernah menyokok hakim. Hakim umpire dan hakim garis. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Dia berkompetisi secara sehat. Dan dia juara. Tapi kalau Anda tidak punya dan tidak pernah merangkak dari bawah, tiba di atas, berarti ada sesuatu kan? Dan sesuatu itulah yang menutup peluang orang lain. Itu. Gibran kan sudah 2 tahun Pak jadi wali kota. Kan kalau kita lihat prestasi dalam tanda kutip mungkin ya, prestasi juga yang digembar-gembarkan oleh Koalisi Indonesia Maju juga cukup banyak, pembangunan infrastrukturnya banyak juga. Apakah itu juga tidak bisa dihitung sebagai sebuah prestasi, Pak? Saya tidak melihat. Saya tidak melihat. Ya. Yang saya lihat adalah privilege yang dia punyai. Oke. Ya kan? Anda boleh saja dalam 2 tahun membangun apa dan sebagainya. Tapi ini kan Anda mau memimpin bangsa kan? Ya enggak? Luas. Cakupannya Sabang sampai Merauke. Ya kan? Tidak terbatas hanya di sebuah tempat yang seperti itu. Jadi sekali lagi masalah saya ada bukan masalah ya. Pendapat saya, posisi saya seperti itu dalam melihat atau menyikapi keadaan. Kalau Pak Hamid melihatnya, apa yang akhirnya membuat seorang Prabowo Subianto akhirnya memilih Gibran? Tadi Bapak bilang rekornya itu masih begini. Pak Prabowo ini sangat rasional dalam berkali-kali politik. Coba lihat ya, 3 kali maju sebelumnya kan, tidak sukses. Jadi dia harus betul-betul berpikir dalam, bagaimana saya memenangkan ini. Saya ini sudah 4 kali loh. Nah, disitulah matematika jalan. Pertama, mungkin Pak Prabowo merasa bahwa dia sudah ditinggalkan oleh akarnya yang dulu kan, kelompok 212. Kan? Nah, kalau ini nggak ada gimana dong? Terus ada yakinkan, kalau dengan Gibran, berarti masa pendukung Pak Jokowi lari ke dia. Kan sekarang cara berpikir kita ini dicekoki kan? Pro Jokowi, ya kan? Apa sih istilahnya itu? Ya, masa Pak Jokowi kan? Masa individu yang bergabung dalam satu kelompok kan? Nah, mungkin di benaknya Pak Prabowo, ini adalah vehicle paling efektif ini. Karena sudah real ini, dan memang real pendukung Pak Jokowi. Ditambah dengan statistik yang ada, hasil survei katanya, quote and quote ya, tingkat popularitas Pak Jokowi masih 82%. Jadi, mungkin Pak Prabowo berpikir seperti itu. Saya ditinggalkan oleh basis massa saya yang selama ini mendukung 212. Sekarang ini ada kendaraan yang bagus ini. Ya, pertama popularitas yang mulia Presiden Jokowi 82%. Ya cukup dong, 40% aja saya ambil di situ kan, ditambah partai saya dan partai pendukung, wah saya menang. Kira-kira itu. Tidak salah juga. Kan namanya politik, hitung-hitungan harus rasional kan? Itu mungkin. Ini asumsi saya. Bisa jadi saya salah ya. Pak, menurut Pak, kita kan ngomongin Prabowo dan Gibran ini tidak terlepas dari isu-isu yang lain, Pak. Ada isu soal dinasti politik. Nah, menurut Bapak, menurut pandangan Pak Hamid nih, ada anggapan bahwa dinasti politik itu beberapa kali bilang, itu biasa, itu dinasti politik itu biasa, itu wajar gitu. Oke. Nah, tergantung juga masyarakatnya memilih mau memilih atau enggak. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana harus rakyat harus membacanya? Saya membandingkan aja. Tanpa saya harus memberi jawaban, ya. Ketika Presiden John F. Kennedy, presiden mengangkat adiknya yang namanya Robert Kennedy sebagai jaksa agung, tidak ada yang protes. Jangankan protes, menyoal saja tidak ada. Bahkan rakyat Amerika ketika itu tepuk tangan.
You are the right man, kata dia kan. Kenapa? Karena yang diangkat ini adalah Robert Kennedy, memang punya kecakapan, punya rekod, dan memang dipersepsikan bahwa ini bakal menjadi pemimpin kita ke depan. Karena track recordnya ke belakang kan, dia aktivis sosial. Ya, dia pembela hak-hak sipil. Yang waktu itu masih sensitif kan, antara hitam dan putih. Ini kan kita bicara tahun 60-an nih. Segregasi masih kencang. Tiba-tiba dia muncul Robert Kennedy sebagai anak muda yang memberi harapan. Itu dinasti loh. Tapi apa orang marah? Kan tidak. Semua orang mengatakan, ya ini adalah keputusan terbaik. Satu ya, kita bandingkan Bush senior. Bush senior jadi presiden. 8 tahun kemudian, Bush junior menjadi presiden. Ya kan? Di mana masalahnya itu? Tidak ada masalah. Karena Bush junior sudah jadi gubernur di Texas. Ada pengalaman empirik ya yang dilakukannya. Dan yang pokok adalah Bush junior jadi presiden ya, bukan karena bapaknya presiden yang sedang menjabat sehingga dia mendapatkan privilege kekuasaan. Itu beda. Begitu juga Bongbong di Filipina. Dia menjadi presiden ya ketika sang ayah sudah tidak berkuasa selama lebih 30 tahun kan. Berarti tidak perlu ada yang dicurigai bahwa dia itu menggunakan privilege orang tuanya, menggunakan kekuasaan untuk dia berkuasa. Tidak ada kan? Nah, itu. Nah, dalam konteks ini saya mau ekspresikan ya kekecewaan saya pada ketua MK ini. Pak Anwar Usman ya. Suatu saat saya lihat di sosial media. Dia membandingkan bahwa apa yang masalah dengan soal usia. Nah, karena Pangeran Pateh dari kerajaan Ottoman menjadi raja itu waktu usia 17 tahun. Kesalahan terbesarnya adalah cara melihat persoalan. Pak Ketua MK lupa bahwa Ottoman itu kerajaan, bukan republik. Itu kan. Jadi analogi itu benar-benar keliru paham dalam membaca sejarah. Ya kan? Gagal paham lah. Satu kerajaan, satu republik, kan nggak bisa dibandingkan dong. Ya kan? Masa mau dibandingkan itu Raja Pateh, Pangeran Pateh jadi raja 17 tahun. Ya namanya kerajaan warisan kan. Itu ya. Seperti itulah kira-kira. Pak, tadi kan sudah menyinggung soal Pak Anwar Usman. Kita mau coba bicara terkait legalitas pencalonan Prabowo Gibran, Pak. Kan setelah ada putusan, ternyata putusan itu kan digugat. Orang hakim-hakim MK-nya kan dilaporkan karena adanya faktor konflik kepentingan antara Ketua MK dan memang Gibran. Kalau Anda tanya saya, jelas Pak Anwar Usman melanggar. Karena ada kan dalam aturan internal MK. Jangankan aturan MK, itu ada game hukum mengatakan tidak boleh Anda menangani masalah hukum kalau Anda memiliki kaitan, ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang berperkara kan? Jelas. Dan kalau kita lihat protesnya Saldi Isra kan itu antara lain yang dia soal kan? Bahwa ketika mengadili kasus sebelumnya, Anwar Usman tidak ada. Kok tiba-tiba the last minute muncul? Ya kan? Itu semua kan adalah petunjuk jelas bahwa ada konflik kepentingan di situ. Itu soal etika itu, konflik kepentingan. Terkait putusannya sendiri Pak, yang kalau kita lihat komposisinya hanya 3 hakim setuju. Gini, semua orang mengatakan sah, ya, fine, karena sudah diputuskan. Tapi coba lihat komposisi hakim ya. 3 mengatakan, kita mulai dulu yang dissenting opinion ya. 4 mengatakan tolak. 40 tahun mau diubah itu enggak benar. Gitu. Dissenting nih. 3 benar itu. Ya. Boleh nih, boleh. Kalau kita enggak turunkan 40 tahun ya enggak usah ya. Tapi kita tambahin kriteria lain kan. Yakni
pernah menduduki atau sedang menduduki jabatan kepala daerah. Ini 3 ya. Berarti 4-3 nih. Tapi ada 2 hakim lain. Dia setuju dengan yang 3 tadi. Oh, benar kamu. Namun, yang saya maksudkan kepala daerah itu eksplisit adalah gubernur. Bukan wali kota. Ya kan? Kalau gubernur, berarti tidak memenuhi persyaratan untuk Mas Gibran kan? Ya. Ya dong? Ya. Nah, kalau kita lihat, gabung 2 dan 4 yang disentuh itu kan jadi 6. Hanya 3 yang menyetujui kan? Berarti mestinya Gibran tidak lolos. Kalau Anda mau lihat ini. Mestinya tidak lolos. Iya dong? Kan harus vote. Berdasarkan, ingat di sistem peradilan kita itu kan pemungutan suara kan? Kepada hakim. Beda kalau sistem Anglo-Saxon. Juri itu harus unanimous. Baru bisa reaching the verdict. Harus bulat kan? Itulah sebabnya ada yang disebut hang jury. Kalau ndak bisa unanimous, diulangi tuh trialnya dengan juri yang berbeda. Ya kan? Kita ini sistem vote. Ya kan? Dengan alur cerita yang saya katakan tadi, kalau kita voting, mestinya 6-3. Mestinya ya. Nah. Sudah jelas ya tuh Pak ya? Baca jelas aja. Ya. Bukan saya yang bilang ya. Saya baca, saya lihat itu komposisinya. 2, 4 dissenting, 3 yes, 2 setuju kepada yang 3, namun yang dimaksud kepala daerah itu gubernur. Ya kan? Ya dong. Terus tentu Anda tanya saya, apa solusinya? Waduh, ini kan sudah diputuskan ya. Tapi kalau ada warga negara yang merasa hak konstitusionalnya terganggu ini, maka ketika KPU kelak meng-SK-kan ini pencalonan, maka dia bisa bawa ke Mahkamah Agung. Pada saat pencalonannya ya Pak ya? Ya, enggak, setelah di SK-kan kan? SK-kan pencalonan. Ya, SK pencalonan itu yang dibawa ke MA untuk diuji. Ya kan? Nah itu. Kalau ada yang mau. Ya, posisi saya tidak akan lakukan itu. Karena saya tidak ada keterkaitan konstitusionalitas saya ya. Nah. Ya gimana Mas Arya? Persoalan ini nanti mempengaruhi nggak Pak legalitasnya? Gibran kan sekarang lagi mau daftar nih ke KPU. Nanti polemik ini bisa mengganggu, bisa mempengaruhi? Pertama tergantung KPU. Kalau KPU-nya independen, jernih, maka dia sangat kritis menyikapi ini situasi. Ya kan? Tapi kalau KPU-nya kolaboratif, ya mungkin tidak ada masalah, lolos saja. Saya pernah mengalami persoalan dilema 20 tahun yang lalu ketika Gus Dur maju kan. Ingat, maju kedua kalinya di pandangan KPU bahwa ini tidak bisa. Dan beliau tidak diloloskan. Gitu loh. Pamit, kita hold sebentar. Oke. Karena kita mau terhubung dengan rekan kita yang ada di Indonesia Arena untuk mendengarkan pidato politik dari Prabowo Subianto. Oke. Pidato yang biasa. Keempat kalinya sebagai capres ya. Oh enggak, 3 kali capres, satu kan cawapres sama Bu Mega ya. Berarti sudah melewati 3-4 kali pilpres ini ya. Apa aja tadi Mas yang disampaikan? Nah, ini Prabowo tuh berapi-api ya pidatonya. Tapi hal-hal yang dia singgung ya tetap ingin Indonesia maju, minta mandat rakyat Indonesia supaya Indonesia bisa bangkit dari kemiskinan, Indonesia bebas dari kelaparan, bebas dari kekurangan gizi, anak-anaknya hebat, kuat, tumbuh kuat. Indonesia punya kekayaan yang bisa dipergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat gitu. Nah, itu kan sepertinya nggak jauh berbeda dari visi sebelumnya ya. Sedikit deja vu dengan pilpres sebelumnya seperti ini. Betul. Itu namanya konsisten. Betul. Kalau dari Gibran gimana nih? Dari Gibran tadi kita mau sedikit meng-highlight ada
Jadi Gibran ini men-spill kalau kata anak milenial sekarang itu beberapa program yang katanya mau dibawa kalau seandainya nanti terpilih jadi capres dan cawapres. Salah satunya dana abadi pesantren. Lalu ada yang namanya kredit Mekar, terus ada lagi kredit startup milenial, ada pula kredit untuk KIS lansia. KIS itu Kartu Indonesia Sehat ya, khusus untuk lansia. Terus kredit untuk anak yang katanya untuk mengatasi persoalan anak-anak stunting. Kartu Indonesia Anak. Yang terakhir itu ada lagi untuk hilirisasi industri, ekonomi hijau, dan energi hijau yang berkelanjutan. Masih sama dengan program-program Pak Jokowi. Hampir sama dengan program Pak Jokowi. Apa yang salah dengan itu? Enggak ada yang salah, Pak. Mewarisi. Makanya kita akan bertanya ke Pak Hamid. Kalau setelah melihat pidatonya Prabowo dan Mas Gibran, gimana? Apa yang ada pikiran sama ya? Sekilas. Kalau kita lihat, Pak Prabowo itu bicara dalam konteks yang sangat makro dengan metode retorik. Itu satu dulu ya. Kedua, calon wapres kita Mas Gibran berbicara detail, lengkap dengan alat peraga. Nah, coba kita lihat satu makro, satu mikro. Kemungkinan ini kalau mereka terpilih berdua, itu mungkin Pak Prabowo mengurus hal-hal yang bersifat kebijakan, makro, fokus pada politiknya. Mungkin Gibran dalam hal eksekusinya. Itu dulu kesan saya ya, kesan saya. Yang kedua, Pak Mas Gibran ini benar-benar putra dari Yang Mulia Presiden Jokowi. Sistem kartu. Ya, waktu Pak Jokowi wali kota kan ya andalannya adalah kartu-kartu kan? Kartu A, kartu B. Ini menurun. Tidak ada yang salah ini. Ini mewarisi nilai-nilai dari sang ayah ini. Plak-plak ya? Apa namanya? Plak. Jadi sama banget. Ya, pokoknya gitulah ya. Jadi memang penerus dinasti memang beliau ini. Dari gaya, dari ide kartu-kartu. Anda tidak bisa lagi bertanya apa. Ini penerus dinasti banget ini. Yang perlu saya highlight ini adalah fokus ke dunia pesantren kan. Begini. Selama ini Anies Baswedan selalu dituduh politik identitas ke kanan kan, tapi ternyata peneguhan Mas Gibran ini memperhatikan pesantren berarti politik identitas yang dialamatkan ke Anies sudah mulai menyurut ini, karena dia juga calon menggunakan politik identitas pesantren kan, secara tidak langsung. Itu. Berarti Anies bukan lagi pemegang monopoli label politik identitas ini. Pasti bukan itu, ya kan? Catatan saya berikutnya adalah calon wapres kita Pak Mas Gibran ini bicara tentang green energy. Ada pertanyaan saya sebagai warga negara. Presiden Jokowi kan sudah lama ini bicara green energy, bahkan sudah mentargetkan 2025 23% energi kita sudah green kan? Tapi ini kan tinggal 2 tahun nih. Green energy kita masih berkisar 11%. Sebagai warga negara tentu saya akan bertanya ke Mas Gibran. Ya. Apa progresnya nih dibawa ke pemimpinan Bapak Anda ini? Kemudian apa yang Anda lakukan untuk mencapai target green energy? Itu aja. Ya kan? Tapi semua ini masih umum semua dibicarakan. Perlu dibedah lagi pada saat nanti debat. Pada saat debat, pada saat kampanye. Apakah tadi Bapak sempat mention terkait dana abadi pesantren yang tadi disebutkan oleh Mas Gibran ya? Apakah memang ini strategi dari Mas Gibran untuk untuk mengeruk suara dukungan di wilayah Jawa Timur karena Prabowo tidak menggandeng tokoh Jawa Timur? Itu hitungan matematikanya secara umum kalangan santri, karena pesantren itu bukan hanya ada di Jawa Timur ya, ada di NTB, ada di Banten, ya, Jawa Barat,
Banyak kan? Semua itu dalam kaitan untuk menjadikan mereka sebagai basis dukungan. Itu. Semua tujuannya seperti itu. Ya. Mengunjungi pesantren, memberi janji-janji ke pesantren, semua itu dalam rangka dukungan. Mencari dan memperoleh dukungan. Sangat sah itu dalam politik seperti itu. Sangat sah. Bahwa suatu saat Anda tidak bisa wujudkan, ya, itu lain lagi soalnya. Namanya kampanye. Kujanjikan kau sesuatu. Kan gitu kan? Gimana Mas Aryo? Kalau ini gaya program-program yang dibawa Gibran ini kan mirip dengan yang disampaikan Pak Jokowi. Iya. Kalau menurut Bapak ini bisa menguntungkan atau justru merugikan mereka karena orang melihat nggak ada yang sama nih, nggak ada yang baru nih, gitu-gitu aja gitu. Kalau menurut Bapak gimana? Ya bisa menguntungkan, bisa merugikan. Kalau pada saat pemilu ini orang dukungan orang, persepsi orang ke Pak Jokowi menurun, maka itu membawa dampak negatif. Tapi kalau sampai pada tanggal 14 Februari hari pemilu, persepsi orang terhadap Presiden Jokowi bagus, dia bisa membawa dampak bagus. Ukurannya dari situ kan. Jadi mulai sekarang sampai 14 Februari nanti. Harus ada survei terkait kepuasan publik lagi. Oh pasti. Jadi yang paling bagus melakukan survei ini ketika selesai pendaftaran pemilu nanti nih. Ya, dan KPU sudah mensahkan para calon. Itu momen terbagus melakukan survei. Kenapa? Karena orang mau lihat dampak pencalonannya Gibran kan? Apa membawa dampak persepsi orang terhadap Pak Jokowi atau tidak? Itu. Setelah pengesahan ini nanti. Anda bisa lakukan survei itu. Karena di situ momen terbagus. Dampak pencalonannya apa? Dan orang mengaitkan dengan keputusan Presiden Jokowi tentang anaknya gimana. Kalau orang tidak puas, maka pasti juga persepsi orang tidak puas terhadap kinerja Jokowi. Karena keputusan membuat putranya sebagai calon presiden. Tetapi kalau orang puas, maka persepsi orang juga puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Pak, itu saya mau bertanya soal ini Pak. Putusan MK yang kemarin itu, yang kontroversial itu, nah itu sampai saat ini kan di masyarakat itu kan isunya itu dianggapnya elitis ya Pak ya. Orang yang masyarakat awam mungkin tukang beca atau itu mereka belum bisa terlalu memahami itu dampaknya itu apa gitu ke kehidupan politik mereka. Pertama, kecurigaan publik ini adalah kecurigaan kolaborasi antara Mahkamah Konstitusi terutama beberapa hakim Mahkamah Konstitusi dengan keinginan politik grup tertentu atau orang tertentu. Ya. Ini kan pengujian undang-undang tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden kan. Soal 40 turun menjadi 35 kan. Ya kan? Loh kok pas banget dengan umurnya Gibran. Kenapa enggak minta aja 30 tahun misalnya? Itu menimbulkan persangkaan dan kecurigaan dari publik. Ini pasti ada titik taut ini untuk menggolkan Gibran kan soal usia ta. Yang kedua, dalam amar putusannya menambahkan frasa kalau tidak diturunkan 40 tahun oke, tetapi punya pengalaman atau sedang menjabat menjadi kepala daerah. Lagi-lagi ya, erat kaitannya dengan Mas Gibran karena beliau adalah wali kota. Maka bertambah lagi kecurigaan publik, ada apa sebenarnya ini? Ini by design atau apa? Yang pasti keinginan politik itu by design, sistematis kan? Kalau Anda tanya saya sistematikanya di mana ya, lihat beberapa tahun yang lalu ada keinginan bahkan kepala desa dimobilisasi melakukan kebulatan tekad ya untuk mengubah konstitusi, menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Tapi mengalami resistensi dari partai politik besar kan? Waktu itu para parpol besar masing-masing punya calon kan? Dan sudah siap. Ditolak.
tidak menyerah dengan itu, muncul lagi isu atau ide perpanjangan jabatan masa kepresiden 3 tahun karena alasannya COVID, ya kan? Gagal lagi. Nah, sekarang saya harus cari orang kan yang bisa melanjutkan dinasti saya dan melanjutkan program saya, ya putra saya. Ini tidak bisa kita lepaskan dari rentetan peristiwa masa lalu ini. Ya, dengan ini. Lalu keinginannya Pak Prabowo yang memang sangat rasional kan, dia mencari basis probability orang yang bisa memberi suara banyak. Dia sudah 3 kali gagal kan? Gitu. Kalau melihat tadi banyaknya tokoh yang hadir, kita tahu ada disebutkan Habib Lutfi. Tadi kita melihat juga ada Wiranto. Orang-orang yang memang berada menjadi one team press. Sementara pada saat yang sama Presiden bilang kalau akan netral, akan mendukung semuanya calon presiden. Ya pasti itu retorik. Sudahlah. Ya, saya ingin ingatkan Anda. Ada lagu yang selalu saya kutip. Dewi Yul dan Bruri. Jangan ada dusta di antara kita. Come on, man. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi. Ada lagi satu lagu ya, saya lupa siapa nyanyikan. Aku masih seperti yang dulu. Siapa tuh Mas Aryo? Aduh, lupa. Nggak tahu saya. Lawas banget itu. Bukan di era kita ya, bukan di era kita. Sudahlah, Bu. Yang membuat saya sekarang ini bertanya terus adalah Erlangga, ya, Erik, kemana ini nanti? Padahal dua-duanya mau jadi presiden atau wapres kan? Ya, kemana ini? Dan dulu Erik katanya di-endorse oleh Presiden Jokowi kan? Dulu, ya kan? Itu kemana? Saya nggak tahu. Lagian saya tidak lihat beliau ada tadi di sini. Iya betul. Ya kan? Nah, kalau kita melihat PAN mengendorse Erik sebagai wapres, Golkar mengendorse Pak Erlangga menjadi calon presiden wapres dulu ya, sebelum ini. Dua-duanya tidak terjadi kan? Pertanyaannya, apa serius, apa ikhlas nanti ini pendukung PAN dan pendukung Golkar all out mendukung ini pasangan? Sama-sama orang terluka ini, dua ini. Ya, Golkar terluka, PAN terluka karena bukan jagoannya kan yang dipakai kan? Ini. Apa masih ikhlas nih? Jangan-jangan dukungan yang ditandatangan tadi itu dukungan formalitas, ya, dan mereka bekerja hanya untuk memenangkan partainya nanti. Karena pemilunya bersamaan kan? Ya, karena pertarungannya nanti ini tinggal pertarungan berapa jumlah menteri yang didapat. Bukan lagi pertarungan mau wapres kan? Finish dari kelompok ini kan. Jadi pertarungannya menjadi menteri itu ditentukan berapa perolehan kursinya di DPR nanti. Dengan demikian, kedua partai yang saya katakan tadi itu, PAN dengan Golkar yang terluka parah ini, dia hanya fokus bagaimana memenangkan partainya, bagaimana memperbanyak suara dan kursi di DPR. Sehingga kursinya di kabinet nanti juga banyak. Ya kan? Ini yang bakal terjadi nih. Kalau bicara Golkar kan sampai sekarang kan Gibran kita tahu masih jadi kadernya PDIP Pak. Walaupun kita dapat informasi kalau Gibran itu katanya mau bergabung ke Golkar. Mau nyebrang nih Pak, mau nyebrang kapalnya nih Pak. Oh, di politik kita ini, tahu nggak? Nanti tahun berapa ini Olimpiade mendatang? 2000. 2002. Tahun depan ya? Tahun depan ya, tahun depan. Itu targetnya Persatuan Atletik seluruh Indonesia. Loncat gala dan loncat tinggi itu dapat emas semua nanti di Olimpiade. Orang bingung kan? Bagaimana caranya? Tidak pernah latihan. Oh, tidak usah latihan. Cukup masuk parpol. Karena para kader bisa loncat. Jadi sudah terlatih loncat-loncat kan? Biasa aja itu. Nah, apakah ini akan jadi kerugian Golkar Pak? Kalau misalkan Gibran yang sampai sekarang belum deklarasi dukungan, deklarasi masuk Golkar gitu. Kalau
nanti menghadapi pemilu. Sementara pada saat yang sama juga kan Erlangga sudah melepas tidak jadi capres. Ya, pertanyaan saya, apakah Erlangga bisa bertahan nanti ini tetap menjadi ketua Golkar? Itu dulu, karena ada hasil Rapimnas atau apa itu ya, mekanisme mereka bahwa Erlangga harus menjadi calon presiden atau wakil. Ternyata tidak kan? Nah, dengan kondisi kontemporer yang ada sekarang, apakah Pak Erlangga masih bisa bertahan menjadi ketua Golkar atau tidak? Itu yang justru saya prihatini. Kalau Anda tanya saya secara pribadi, saya cenderung mengatakan dalam rangka kepentingan nasional, ya jangan ada gunjang-ganjing di internal para partai karena menjelang pemilu, ya jangan ada upaya-upaya munaslup atau apa, ya kan? Nah, itu. Kalau saya bicara Rapimnas, Pak, Rapimnas yang minggu lalu itu sebenarnya salah satu hasilnya adalah menggugurkan hasil Rapimnas sebelumnya, di mana Erlangga sudah dicalonkan sebagai capres. Ya berarti Erlangga bisa duduk tenang kan? Kalau begitu kan? Tidak akan diganggu ya? Enggak diutak-atik. Karena dia tidak melanggar kan? Nah, pertanyaan kedua, kok bisa tiba-tiba berubah begini? Ada apa sebenarnya? Karena kalau Anda lihat ya, partai politik atau gabungan partai politik yang paling dini mendeklarasikan diri sebagai suatu koalisi adalah Golkar, PAN, dan P3 kan? Menyusul Gerindra dengan PKB kan? Solid sekali kan waktu itu. Tiba-tiba berubah kan? Ada apa ini perubahan sebenarnya? Pasti ada sesuatu kan? Nah, jangan-jangan perubahan ini semua ada kaitannya dengan ikhtiar untuk menjadikan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Ya tak? Itu. Jangan-jangan ada. Ya. Saya tidak mau mengatakan ada. Jangan-jangan ada. Ya. Kamu yang bilang, bukan saya. Dan sekarang posisi Gibran juga kan masih kader ya, PDIP ya? Masih kader PDIP. Ya. Nah ini secara legal dan etika politik itu gimana? Ya, tergantung dari PDIP-nya kan? Karena pernah juga ada masa ketika Pak Yusuf Kalla, orang Golkar, tidak pernah pindah partai, dicalonkan oleh Partai Demokrat dan PBB menjadi wapres di zamannya SBY jilid pertama kan? Ya tak? Nah, tapi orang Golkar waktu itu tidak protes juga, biasa aja. Jadi tergantung kebijakan partai sebenarnya, ya. Tergantung kebijakan partai. Tapi kalau misalkan kita tahu kan PDIP itu kan keras ya. Yang pasti waktu itu tidak pernah pindah partai. Dan sampai sekarang masih konsisten sebagai orang Golkar. PDIP itu kan kita tahu keras, Pak. Kalau kemarin ya Mas Ara ya, ada Gubernur Maluku tuh. Dibilang begini. Karena pindah partai istrinya, terus dipecat, terus Budiman jadi persoalan. Kenapa ada yang dipecat dengan pelanggaran yang sama, ada juga yang tidak. Nah, kenapa diistimewakan seorang Gibran? Ya. Tapi kan kita belum tahu kebijakan partainya ini kan. Ya. Partai PDIP kita belum tahu. Jangan-jangan ke depan ada perubahan kebijakan ya. Ya wajar juga sih PDIP agak bersoal dengan ini, wajar. Karena kan cara berpikirnya PDIP adalah saya itu jadikan kau wali kota. Kader saya ada, tapi kamu minta saya kasih. Begitu juga Pak Jokowi, 2 periode kami dukung jadi wali kota. Solo 2 periode ya, menyisihkan kader kami yang lain. Terus jadi gubernur, terus jadi presiden 2 periode. Boyah berbuatlah sesuatu untuk saya, untuk partai yang menggelar karpet merah kepada kamu kan. Ternyata tidak kan. Kan tidak mungkin sistem pemilu kita, kamu, dia, saya datang ke TPS kan? Ya. Oke, dalam rangka menggunakan hak konstitusional saya sebagai warga negara dalam negara demokrasi ini, saya masuk TPS, saya bawa kertas suara untuk saya coblos untuk pasangan Prabowo, di saat yang sama
saya coblos juga PDIP. Kan tidak kan? Tidak boleh begitu kan? Hanya satu kan? Nah, orang PDIP tentu mengatakan, loh kita besarkan kamu, anak dan bapak, tiba-tiba kau dicalonkan oleh partai ya yang bukan kami. Itu aja masalahnya sebenarnya. Ya toh? Agak repot di situ ya. Etika politiknya di situ ya Pak, yang agak repot. Repotnya di sini. Kita etikanya Mas Gibran atau mungkin sikapnya PDIP aja. Nah iya. Tapi dua-duanya sama-sama kelihatannya sama-sama nahan nih Pak. Wait and see semuanya dua-duanya. Wait and see semua itu. Karena PDIP juga mungkin akan berhitung begini. Kalau dia menindaki Mas Gibran, membawa efek negatif ke dia kan? Nah, dampaknya apa tuh? Ya, dampaknya jangan sampai ada orang berpikir bahwa kok zolimi nih Gibran. Nah, pasti itu dimainkan oleh kelompok Mas Gibran. Ya kan? Ayah politik, men. Begitulah adanya ya. Juga ya Mas Gibran juga nggak akan mengundurkan diri. Kenapa? Nanti PDIP akan jadi pihak dari zolimi. Pak, tadi kan Bapak sempat nyinggung soal privilege Gibran sebagai seorang anak presiden. Ya. Apa kira-kira yang akan didapatkan oleh Gibran ketika nanti dia pada masa kampanye ya Pak ya, dengan privilege-nya itu? Pertama, orang tentu tidak bisa pisahkan dia dengan Presiden Jokowi kan? Okay. Itu dulu. Soal persepsi. Ya kan? Itu soal persepsi. Kenapa ini selalu bergandengan? Karena Mas Gibran ini belum pernah ada pengalaman empirik berjalan sendiri kan? Selalu attach ke nama besar bapaknya. Contohnya Pak? Ya, contohnya. Ya contohnya sekarang kan, ya kan, dia bypass baik dari partai maupun langsung menjadi calon wapres kan. Itu contoh. Anda bisa lepaskan dari pengaruh bapak ini? Saya tanya Anda. Saya tidak bisa menyimpulkan itu. Beda kalau dari dulu dia memang aktivis partai. Beda banget itu. Ya, saya kasih contoh lah yang ringan ya. Mbak Puan misalnya. Anda mau suka atau tidak suka Mbak Puan, tapi faktanya Mbak Puan itu berjuang di partainya sejak dari dulu sampai sekarang kan, menemani ibu kan. Jejaknya ada di situ, jadi orang tidak terlampau marah, tidak terlampau reaktif kalau itu. Tapi Mas Gibran, orang bereaksinya pertama, ya, jejak Anda di partai itu di mana ini? Tiba-tiba ke atas kan. Berarti Anda bypass. Bypass inilah yang mengganggu orang. Kenapa Anda bypass? Bukan karena tiba-tiba Anda juara olimpiade sehingga Anda atau menerima Nobel misalnya. Ya, kalau Anda menerima Nobel atau juara olimpiade, mungkin Anda ada orang mengatakan bahwa memang tidak perlu dia melewati anak tangga ini. Kan tidak. Tiba-tiba Anda bypass, tiba di puncak, berarti banyak orang yang Anda lewati kan? Peluang orang ini tertutup karena Anda ini. Nah, itu. Masalahnya di situ, Bu. Ya kan? Ini terakhir nih, Pak. Di pemilu ini kan ya kita sebagai rakyat yang punya hak pilih, Pak. Menurut Bapak, pesan dari Bapak untuk rakyat ini apa yang harus siap, bagaimana cara memilih pemimpin yang sesuai dengan, supaya menghasilkan pemilu yang berkualitas dan pemimpin yang berkualitas juga sesuai dengan harapan rakyat gitu. Pertama, apapun kita himbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, kalau kita tahta kekuasaan masih ikut campur, nggak bisa. Karena itu harapan saya, pemilihan umum ini ya betul-betul berjalan sesuai dengan mekanisme hukum. Jangan lagi ada campur tangan aparat negara, ya, untuk mempengaruhi pilihan rakyat. Jangan, karena Anda rusak, ya kan? Kedua, masyarakat memang harus diberi kesempatan untuk memahami program-program yang dilempar oleh ketiga calon ini nanti, tiga pasangan calon ini. Kita harus memberdayakan masyarakat, kita harus membuka peluang agar masyarakat memahami keinginan ketiga pasangan calon ini, ya kan? Supaya kita tahu bahwa mandat yang kita berikan ini
Itu tujuannya adalah A, B, C, D. Tapi buat saya itu kedua. Yang pertama, jangan hak tiap warga negara itu dipasung oleh tita tahta kekuasaan. Membelokkan keinginan, memaksakan kehendak dengan berbagai cerita ya. Misalnya keterlibatan aparat A, aparat B di desa, menggunakan stelsel apa, biarkan. Termasuk jangan menggunakan ayat-ayat agama, termasuk itu. Ya, mengintimidasi psikologi warga negara untuk mendukung. Jangan libatkan surga dan neraka di sini. Ya kan? Karena itu tidak sehat. Ya, itu keinginan saya dan damai saya. Tapi yang paling pokok, saya bersyukur ada 3 pasangan calon. Karena dulu berhembus isu diusahakan agar hanya 2 pasangan calon supaya katanya tidak usah 3 periode, 2 putaran. Sekarang sudah 3 calon, saya lega, berarti 3 bentuk kemungkinan pilihan kita ini. Ada pilihan. Itu komentar saya. Apapun kita kembalikan kepada masyarakat, pilih sesuai hati nurani. Pokoknya jangan libatkan tita tahta kekuasaan untuk menentukan pilihanmu dengan berbagai caranya. Jangan. Kedua, jangan gunakan dalil agama surga dan neraka untuk memilih atau tidak memilih. Bahaya tuh kayak bisa memecah belah. Iya. Dan itu bohong kan? Oke, siap kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Hamid atas waktunya selama 1 jam ini menemani kita. Sekarang kita akan beralih ke rekan kita di lapangan di Taman Suropati ya, laporan lapangan ya. Oh iya. Terima kasih banyak Pak Hamid. Terima kasih banyak Pak Hamid.